Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada ini halaman 14, keterampilan generik. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adalah 7 aspek praktik lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum yang akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semuanya harus dipraktikkan sekaligus ya dalam satu aktivitas. 7 aspek praktika informatika adalah: 1. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif bersifat general. Ya kan? Nah, yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Berkolaborasi ini adalah salah satu kunci ya untuk masuk ke era 4.0. Kalau dulu kita dibiasakan berkompetisi, nah itu cocok untuk zaman revolusi industri ya, dimana kita bekerja seperti mesin. Nah, sekarang pekerjaan yang seperti mesin sudah dikerjakan sama alat ya, dengan dibantu oleh otomatisasi. Nah, kita sekarang di bagian brandware-nya ya, maka kita harus pandai berkolaborasi. Kolaborasi itu kayak memadukan berbagai macam skill yang berbeda ya. Analoginya misalnya ngegame 5 orang, jangan semuanya pilih hero Agi ya, ada yang tanker, ada yang Agi, ada yang intelijen maaf, ada yang intelijen. Jadi itu kemampuan berkolaborasi ya, untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Nah, komputasi ini Compute sendiri kan menghitung ya. Komputasi itu adalah proses yang melibatkan komputer gitu aja ya, atau proses yang pada akhirnya bisa dikerjakan oleh komputer. Nomor 3, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Nah, jadi kita intinya harus paham mekanisme kerja komputer ya, dan kita membuat suatu pendekatan agar pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu bisa menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nomor 4, mengembangkan dan menggunakan abstraksi ya. Jadi ini akan kita bahas agak mendetail di bawah ya. Nomor 5, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran yang lain ya. Mungkin hanya membandingkan, mungkin perhitungan-perhitungan sederhana. Jadi kita di matematika punya beberapa rumus ya, kita buat programnya sehingga rumusan tersebut bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Atau kita bikin rumus sendiri. Nah, mengembangkan rencana pengujian ya, menguji dan mendokumentasikan hasil artefak komputasi. Pak Ali dulu ingat waktu mendapat tugas untuk bikin ini tanggalan abadi ya. Jadi seniornya Pak Ali yang asisten dosen untuk ngeceknya tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh di hari Jumat apa enggak. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kita menguji beberapa atau tanggal lahir yang mudah ya, yang diingat ya, untuk memastikan kalau programnya itu ada kekeliruan apa enggak. Dulu Pak Ali masih ingat, yang diingat itu 17 Agustus hari Jumat, dicek. Oh iya benar. Jadi algoritmanya tidak salah. Ya, itu menggunakan modulo 7. Nanti akan kita bahas ya, tanggalan, merancang tanggalan, ada juga pasaran, itu modulo 5. Mengkomunikasikan suatu proses, fenomena ya, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta mempraktikkan hak kekayaan intelektual. Jadi memvisualisasikan ini adalah salah satu kata kunci ya. Sekarang orang
akan lebih tertarik konten-konten yang secara visual itu eye catching, ya. Jadi informasinya sama, tapi kalau visualisasinya berbeda, ya, maka yang visualisasinya bagus itu lebih diminati. Dan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah ini penting sekali ya, kekayaan intelektual, jangan sampai kita tidak memahaminya, ya. Contohnya penggunaan musik latar kayak gitu ya, kita nggak boleh sembarangan bikin musik orang lain untuk latar dari video kita. Itu hak kekayaan intelektual, kita harus bayar itu, kecuali itu sudah dibeli sama pihak tertentu, misalnya YouTube ya, kita gunakan untuk musik latar kita nggak masalah, artisnya sudah mendapat bayaran semestinya dari provider kita, misalnya YouTube. Ya, kalau enggak, wah itu melanggar hak kekayaan intelektual. Itu salah satu contoh ya, masih banyak sekali contoh yang bisa diberikan. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut. Hasil dari kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan ya, jadi kita harus bisa memaparkan secara oral ya, secara lisan kita harus pede ngomong di depan publik zaman sekarang ya. Jadi jangan sampai kita nggak punya communication skill yang bagus. Menjadi bahan presentasi ya, kita membuat presentasi yang bagus, yang menarik ya, atau poster karya lainnya ya. Poster ini adalah objek dua dimensi ya, jadi itu ada aturan-aturan ya yang membuat poster kita akan jadi menarik. Di zaman digital, komunikasi grafis visual memudahkan informasi tersampaikan. Betul ini ya. Oleh karena itu perlu kalian berlatih berkomunikasi secara lisan, tertulis maupun menyiapkan bahan paparan dalam bentuk grafis. Ya, yang paling mudah kita gunakan PowerPoint misalnya. Masih banyak sekali ya. Program-program, software presentasi ya yang ya bisa mirip-mirip PowerPoint atau beda sama sekali, seperti Doodle misalnya, itu cukup menarik. Mengkomunikasikan ide dalam bahasa lisan maupun tertulis, tentu kalian mempelajari mendalam dalam pelajaran bahasa. Ini merupakan salah satu contoh bahwa mata pelajaran bahasa sangat penting menunjang informatika. Nah, apalagi bahasa pemrograman, itu. Kalian harus mempraktikkan apa yang dipelajari dalam pelajaran bahasa untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dalam informatika, ya. Dan untuk mempelajari informatika secara komplit ya kita harus ini juga ya, bisa berbahasa Inggris. You have to be able to speak English. At least you can read English text and understand the meaning. Ya, jadi bahasa Inggris is a must. Ya, jadi tidak bisa tidak ya, ini zaman global dan kebetulan bahasa Inggris adalah bahasa internasional seperti itu. Pada bagian ini tidak dibahas tentang perkakas untuk berkolaborasi membuat bahan presentasi ataupun infografis. Bekerja dalam kelompok akan disimulasikan dalam permainan peran. Presentasi akan diberikan praktik baiknya, sedangkan infografis akan diberikan arahan tentang apa yang disebut dengan infografis yang baik. Sekarang kita dalami tentang kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih. Kalau sendirian, wah, kecuali Naruto ya, bisa pakai Bunshin. Ya. Kolaborasi adalah dua orang yang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, leadership. Itu menjadi urgent sekarang. Pembagian tugas dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Ya. Pada aktivitas ini tugas diberikan untuk mengerjakan dengan kolaborasi dalam tim agar kalian dapat berdiskusi dan mengajukan suatu tugas yang lebih besar dibandingkan hanya dengan mengerjakan seorang diri. Jumlah anggota ya kelompok akan ditentukan oleh guru sesuai dengan tugas yang diberikan. Makin besar tugasnya, biasanya makin banyak anggota kelompoknya. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang. Nah, kemampuan kita untuk berkomunikasi secara demokratis jadi penting. Menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis
menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, memupuk semangat gotong royong. Nah ini asli Indonesia ya kalau gotong royong. Benarkah bahwa tugas yang dikerjakan oleh banyak orang akan selalu lebih cepat? Belum tentu. Misalnya tugas untuk memasukkan 20 komputer ke dalam kardus jika dikerjakan 5 orang akan lebih cepat dibandingkan dikerjakan dengan 2 orang atau bahkan 1 orang. Hal ini terjadi jika masing-masing dapat membungkus dan memasukkan ke setiap kardus sendiri-sendiri. Ada pekerjaan yang tidak semudah itu dibagi. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Misalnya hanya tersedia 2 gulungan selotip penutup kardus. Hanya ada 1 gunting, setiap orang tidak dapat bekerja mandiri karena saat membutuhkan selotip harus menunggu jika sedang dipakai. Ada juga tugas di mana setiap orang tidak mengerjakan tugas yang sama, harus dikerjakan dalam beberapa tahap. Bukan tidak mungkin, tapi mekanismenya jadi berbeda. Ya, jadi kita harus menyusun sebuah mekanisme. Ya, kita mengenalnya dengan sebuah algoritma agar 2 selotip ini dengan 5 orang ini bisa dikerjakan secara efektif. Misalnya dengan mengamati, untuk menyelotip butuh waktu yang cepat, tapi melipat memasukkan butuh waktu yang lama. Nah, 2 orang menyelotip, yang 3 orang masukkan, misalnya gitu, bisa pekerjaan menjadi lebih cepat. Jadi ada aturan, ada rule tertentu yang harus kita ciptakan sehingga proses ini bisa berjalan lebih cepat. Kalau saling menunggu, nah ini dikerjakan 5 orang ya malah lebih lambat. Ya, menunggu, belum ngobrolnya, belum dan lain-lain. Nah, itu belum berdebat dulu sebelum masukkan. Pemanasan berbagai tugas dan peran. Aktivitas kelompok. Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk memulai belajar kerja dalam kelompok. Nah, perhatikan ya. Deskripsi tugas sekarang pada akhir kepengurusan OSIS 2020, setelah pemilihan pengurus OSIS dan MPK yang baru, pengurus OSIS lama mendapat tugas menyiapkan upacara pelantikan ketua baru, dan setelah pelantikan akan dilakukan acara ramah tamah, makan cium-piung. Oke. Untuk pekerjaan ini setiap siswa perlu berbagai peran karena setiap orang dapat mengerjakan tidak sama. Misalnya karena ada 2 acara, secara tegas dapat dibentuk 2 subtim yang mempunyai koordinator, dan keduanya dikoordinasikan oleh ketua panitia. Ya, jadi ketua panitia ya nanti akan mengontrol 2 orang koordinator. Kan gitu ya. Nah, ada yang menyiapkan upacara pelantikan, ada yang menyiapkan acara ramah tamah. Ini koordinator pelantikan, ini koordinator untuk ramah tamah misalnya. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama, ada ya. Jadi nggak efektif malah. Oleh karena itu, strategi pembagian pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan agar tugas yang dikerjakan dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas dibagi secara rata, adil, walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Adil belum tentu merata, ya. Sebelum memulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang tepat agar tugas dapat dilakukan paling efisien dan optimal. Untuk tugas tertentu perlu ditunjuk koordinator tim yang akan mengatur kelancaran pekerjaan dan yang akan memeriksa apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk setiap acara perlu disusun program kerja acara yang runtut berikut waktunya. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, menghasilkan solusi yang baik, lakukan hal berikut. Yang pertama, pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai. Tujuan akhirnya itu apa? Semua orang harus paham. 2, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapatkan peran pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Pasti itu ya. Harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Ya. Jadi kita belajar berorganisasi. Tubuh kita ada organ-organ, ada organ mata, organ telinga, organ jantung dan lain-lain, sama organisasi seperti itu, ya. Nomor 3, kerjakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Siswa dapat berganti peran pada tugas berikutnya. Nah, itu ya. Jadi
bisa switch ya anggota-anggota itu biar semua memiliki pengalaman yang cukup banyak. Nomor 4, setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai dengan perannya, kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Kelima, ya setelah subtim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. Ya, jadi koordinasi kepada ketua panitia. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Jadi semua ada tugas dan perannya. Buatlah pembagian tugas dan peran setiap anggota tim ya seperti ini. Kita bikin 2 ya. Jadi untuk tim yang tim yang menyiapkan acara. Tadi kita ada koordinator ini, 2 pelantikan, ada yang menyiapkan acara ramah tamah. Ya, di sini pelantikan adalah acara ramah tamah. Jadi nanti ya dibikin 2 tim. Ya. Dibikin 2 tim, pelantikan dan ramah tamah. Ya, di sini nanti untuk pelantikan ya. Yang bawahnya kalian bikin lagi untuk ramah tamah. Ya. Kalau ininya nggak perlu ya. Nah, jadi ininya nggak perlu, abaikan saja. Jadi ini untuk pelantikan, tim pelantikan. Di sini adalah tim ramah tamah. Misalnya anggotanya adalah A, B, C, D. Ya, di sini ada tugas dan ada peran. Ya, pelantikan. Jadi ini pelantikannya ya, misalnya menyiapkan acara. Ya, menyiapkan tata acara ya. Breakdownnya, jadi dia mempersiapkan, jadi dia perannya adalah mencari tahu susunan acara atau membuat susunan acara ya, membuat susunan acara. Ya, jadi perannya di sini dia mencari tahu susunan acara tahun-tahun sebelumnya, misalnya. Susunan acara tahun-tahun sebelumnya dan membuat hal yang serupa tahun ini. Mungkin ada tambahan-tambahan ya, dan membuat untuk tahun ini. Ya, yang kedua mungkin perizinan atau menghubungi guru-guru yang terkait ya. Jadi dia mungkin tim yang bagian acara, dia susunan acara, dia menyiapkan acara. Ya, menyiapkan acara itu misalnya menghubungi guru terkait ya, berkoordinasi dengan guru misalnya yang akan memberikan sambutan ya, berkoordinasi dengan guru ya, mungkin ada publikasi, dokumentasi ya, dokumentasi. Jadi kesemuanya ada publikasi dan dokumentasi ya. Dokumentasi. Tanah menyiapkan makanan ya, menyiapkan acara, menyiapkan makanan. Mungkin menyiapkan konsumsi. Jadi ini yang dibutuhkan ya.
Publikasi dan dokumentasi misalnya apa terlalu apa ya publikasi pekerjaannya hanya di awal mungkin menyiapkan tempat. Nah, ini juga menyiapkan tempat. Ini contoh ya, contoh kalian akan breakdown kebutuhannya itu apa saja ya, agar semua acara nanti berjalan lancar. Ini sekedar contoh ya, mungkin akan lebih banyak apa tugas-tugas yang kalian temukan yang urgent untuk dilakukan, tambahkan saja. Rencana kerja kelompok, rencana kerja sebelum pekerjaan dilakukan akan bermanfaat bagi tim ya untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif dan efisien. Selain itu rencana kerja juga untuk evaluasi ya kan. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki seperti anggota tim, waktu pengerjaan dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, namun hal ini bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target. Ya, seperti kata pepatah, if you fail to plan, jika kalian gagal membuat rencana, you plan to fail, kalian berencana untuk gagal. Itu benar gitu ya. Tahukah kalian, tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan menjadi tanggung jawab seorang, pekerjaan yang dibebankan. Sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi status sosial tertentu. Contoh ketua kelompok, bendahara, sekretaris, ya dan lainnya. Jadi di sini ada peran dan perilaku. Ya ada tugas dan peran itu hampir mirip. Ya kalau perilaku, tugas dengan peran itu hampir mirip. Ya, cuman ada beda. Tugas itu lebih ke hal yang wajib dikerjakan. Peran itu perilakunya, maaf ya. Gitu. Peran itu lebih ke perilaku. Oke ya, tugas dan peran. Kayak ini tadi, tugas dan perannya sudah diberi contoh sama Pak Ali tadi ya. Tugasnya adalah menyiapkan susunan, misalnya ini ya, menyiapkan susunan acara. Perilakunya mencari ya. Jadi dia harus ngapain? Menyiapkan susunan acara sama dengan tadi ya, konsumsi ya, memilih menu makanan, memesan dan memastikan pesanan datang. Pesanan datang tepat waktu. Publikasi, karena publikasi di awal kerjanya ya, mungkin setelah publikasi bisa menyiapkan tempatnya. Ya kalau dokumentasi waktu pas acara harus standby di situ ya. Ini tadi misalnya A B C D E F G H. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, aktivitas GSK 1002U perencanaan kegiatan. Latihan ini dilakukan sebelum aktivitas kelompok apapun, deskripsi tugas. Ya. Yang Pak Ali berikan di sini hanya sekedar contoh. Ya, Pak Ali tidak memikirkan secara mendalam, hanya sekilas saja perlu dievaluasi untuk efektivitasnya. Kalian akan mendapat 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan tugas. Tugas kalian buat adalah membuat strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya. Efisien artinya apa? Tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang sumber daya. Itu efisien. Kalau efektif, apa yang kalian lakukan itu benar-benar ada dampaknya. Jadi beda antara efisien dan efektif. Contoh rangkaian tugas 1 selama 1 semester dalam kelompok yang terdiri dari Ali, saya sendiri ya, B. Badu, C. Cici, D. Deni, E. Elon, Elon Mas, F. Fadlan. A. Membuat paket sebuah komputer dari kardus yang dikerjakan 4 orang. Membuat maket sebuah ponsel dari kardus dikerjakan 2 orang dan membuat infografis tentang keamanan internet yang dikerjakan 3 orang. Kemudian yang keempat, membuat poster tentang peran teknologi ya, poster ya, dalam kehidupan sehari-hari yang dikerjakan 3 orang. Membuat laporan keuangan kegiatan siswa yang dikerjakan 3 orang.
Kalian merupakan salah satu anggota dalam kelompok tersebut dan boleh menentukan menjadi anggota kelompok yang mana. Usahakan setiap orang mendapat beban tugas yang sama dan berkeadilan sesuai dengan sila 5 ya. Untuk kelima tugas secara keseluruhan. Oke, ini tugas-tugas yang menarik rasanya ya. Apa yang harus kalian lakukan? Untuk setiap tugas tentukan tujuan tugas. Tujuannya apa? Membuat misalnya poster tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, itu tujuan ya. Pembagian peran, ada yang googling mencari informasi-informasi ya, ada yang mengumpulkan informasi itu, yang satu mungkin menyiapkan covernya ya, sambil yang kamu nyari informasi aku tak nyiapin covernya, nah, seperti itu ya. Langkah penyelesaian ya, tugas setiap kelompok setelah perkiraan waktu kerjanya dengan mengisi instrumen terlampir ya. Yang satu mungkin beli alat-alatnya, kamu beli alatnya dulu ya, aku tak ngedit covernya, kamu siapkan materinya, misalnya gitu kan, pembagian tugas. Apa yang harus kalian lakukan untuk setiap tugas? Tentukan tujuan tugas, peran pertama, peran, langkah penyelesaian dan tugas setiap anggota kelompok serta perkiraan waktu kerja ya. Proyek anggota kelompok semester, nah ini proyeknya ambil saja salah satu di sini sebagai contoh ya, misalnya membuat poster tentang peran teknologi ya, membuat poster tentang peran teknologi, membuat poster tentang peran teknologi. Anggota kelompoknya siapa saja semester ya, dan seterusnya, diisi sendiri. Deskripsi, tuliskan dengan ringkas judul tentang proyek yang kalian kerjakan. Tentu saja ini ya, membuat poster tentang peran teknologi. Jadi jangan membuatnya peran teknologi gitu aja judulnya ya. Contoh ya, judulnya adalah peran teknologi. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tugas tuliskan dengan ringkas. Hasil tugas jelaskan, deliverable tugas dengan spesifik yang jelas dan terukur. Kalian bisa memulai dengan definisi teknologi. Teknologi adalah bla 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 bla. Manusia, peradaban manusia ditentukan dengan teknologi. Semakin tinggi teknologi berarti semakin tinggi peradaban manusia. Manusia semakin tergantung pada teknologi. Bahkan hanya untuk mencari alamat sekarang kita mengandalkan teknologi. Kalau dulu ya tanya. Jadi kalau dulu ada malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau sekarang mungkin nggak ada kuota sesat di jalan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian masukkan dalam tulisan-tulisan kalian sehingga ada unsur humor-humornya sedikit. Oke, ya, membuat dibaca semakin enak. Waktu dan tempat penyelesaian, berapa lama mengerjakan dan di mana rumah sekolah ya. Pembagian peran, tuliskan peran untuk setiap anggota kelompok, perannya apa. Nah, tahap langkah penyelesaian, langkah umum dan runtut penyelesaiannya. Kesimpulan, tercapainya semua sebagian kecil tidak tercapai. Jadi yang kita evaluasi bukan hanya pekerjaannya, dalam proses bekerjanya kita evaluasi juga ya, untuk ke depan biar lebih enak itu. Apa yang dinikmati dan disenangi dalam mengerjakan proyek ini, tuliskan secara ringkas perasaan kalian dan alasannya. Kesulitan dalam mengerjakan proyek ini, tuliskan secara ringkas kesulitan kalian dalam mengapa kesulitan itu muncul. Andai saja diberi kesempatan ulang, bagaimana mengatasinya. Ini betul, ini namanya evaluasi. Jadi kita itu belajar dengan cara dari kesalahan-kesalahan, itu yang paling bagus ya. Kesalahan adalah guru terbaik bagi kita. Kemudian setiap orang harus membuat laporan ringkas yang berisi hal berikut yang dituliskan bebas pada sebuah kertas dan dimasukkan dalam buku kerja siswa. Perannya apa yang sudah dikerjakan, kontribusinya dan refleksinya. Jadi pastikan kalian itu tidak menjadi beban. Pastikan kalian ada kontribusi di setiap pekerjaan, karena kemampuan kalian untuk memberikan kontribusi ini yang akan membuat nama kalian besar. Ya, yang akan membesarkan, mendewasakan kalian, yang buat kalian nanti laku kerja, itu kemampuan kalian untuk berkontribusi. Komunikasi, hasil kerja yang telah kita kembangkan atau perlu dibuat
perlu dikomunikasikan dengan baik kepada yang berkepentingan seperti pemberi kerja, khalayak umum dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi, ya, demo produk atau dalam bentuk tampilan seperti infografis. Jadi yang Pak Ali sekalian lakukan ini juga merupakan sebuah presentasi, ya. Jadi kita itu menyajikan sesuatu yang kita miliki agar orang itu yang pertama bisa mau melihat, kedua tertarik, ketiga mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya memberi produk atau memberi apresiasi banyak, ya. Infografis berisi tentang teks, gambar atau grafik lain yang akan memudahkan pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ya, kita memberi pesan kadang-kadang tanpa teks sama sekali, cukup dengan gambar. Nah, sering itu ya, kita lihat di meme atau karikatur itu biasa. Mereka pandai sekali membuat gambar yang membuat kita iya ya, gitu ya. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap, maknanya diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual. Kalau tulisan itu kadang-kadang kita agak apa ya yang dimaksud, tapi kalau gambar biasanya kita cepat enggak, ya, walaupun kita tidak bisa mengungkapkan. Seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal yang penting, ya, disebut abstraksi dari apa yang kalian kerjakan. Dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. A picture is worth 1,000 words. Misalnya gambar 1.6 menunjukkan grafik infografis yang mudah diperoleh informasi, ya, infografis seperti ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini peta. Peta ini dari segi warnanya akan membedakan mana yang tinggi, mana yang rendah. Ya, garis-garis ini menunjukkan batas perbedaan ketinggian. Biasanya ada gradasi warna biasanya yang lebih bagus seperti ini. Jadi paling ingat saat dapat tugas untuk merancang pemasangan antena, ya, ini dapat peta seperti ini. Nah, dan untuk merancang antena tersebut kita harus memperhatikan obstacle atau halangan-halangan yang mungkin muncul, ya, yang mungkin kita akan temui di lapangan. Jadi kita merancang tempat posisinya di mana, ya, jarak antar antar antena sehingga antena bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Biasanya untuk sel, ya. Sel itu adalah istilah dalam telekomunikasi. Jadi kita bentuk sel-sel seperti ini yang core-nya, intinya adalah sebuah antena komunikasi, sehingga tidak ada blank spot. Idealnya seperti ini, ya, idealnya seperti ini. Tetapi kontur dari permukaan bumi itu tidak ideal. Jadi banyak obstacle, mungkin gedung pencakar langit dan lain-lain yang menyebabkan kita harus ngotak-ngatik di atas kertas dulu sebelum benar-benar dipasang di lapangan. Nah, menjadi pengguna internet anti hoax, ya. Ini adalah contoh grafik klaster kelompok, ya. A klaster kelompok, B layar pada aplikasi Graphical Information System, C infografis menjadi pengguna internet anti hoax. Ini adalah contoh poster, ya. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti ini akan memudahkan kita untuk ya, dengan melihat saja tanpa membaca kita tahu, oh ini yang dimaksud adalah, ya, kalau kita zoom sosialisasi, ya, sosialisasi ada gambar megapun di sini, ya. Waktu ulang ada gambar kayak loop di situ, ya. Pekerjaan ada gambar Twitter di situ, update, ya. Nah, kalau untuk pekerjaan rasanya kurang pas ini gambarnya, ya. Kurang pas di situ menurut Pak Ali sih, ada gambar yang lain, ya. Yang lebih pas. Kalau ini jelas ini adalah topi saat kita di wisuda dan itu cocok untuk menggambarkan pendidikan. Kalau ini cocok untuk sesuatu hiburan, humor, ya, hiburan lebih cocok juga, ya. Jadi atau mic dengan ini juga cocok untuk hiburan, misalnya dikasih not balok di sini untuk menunjukkan oh ini acara karaokean atau nyanyi-nyanyi atau santai, ya. Jadi sambil mendengar alunan musik itu mungkin salah satu alternatif.
Di sini ada komik lucu tentang teknologi, bla 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 bla. Di sana lihat anak yang digandeng sama ibunya. Ma, kok nggak pernah gandeng aku sekarang? Ya kita berdua sibuk dengan HP kita. Iya ya. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun kita berdekatan, kita kayak memiliki kesibukan masing-masing. Kita baru menyadarinya saat melihat, oh iya ya ada orang gandengan. Nah ini kelihatan cerita singkat tapi maknanya dalam seperti ini ya. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menyibukkan diri dengan orang yang jauh, tapi dengan orang yang dekat dengan kita. Ya, itu. Sebuah infografis mempunyai komponen konten yang ditampilkan. Konten yang tampil akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikan informasi lebih baik dan berhasil. Ya. Perancangan konten grafis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan. Infografis dibuat untuk mengedukasi atau himbauan, ajakan atau lainnya, atau sekedar untuk humor atau menyindir. Nah, kepada siapa infografis ditujukan? Misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Ya, jadi karakter yang kita buat, cara kita gambar, ya itu pasti beda ya. Untuk konsumsi anak-anak, jadi target marketnya siapa harus pas. Infografis saintifik kontennya harus lebih saintifik dan sesuai dengan kaidah sains. Gambar-gambar yang kita munculkan juga yang lebih ke arah sains, yang ke anak-anak, yang lucu, yang hangat, yang meriah gitu ya. Konten harus benar, masuk akal, jelas sumbernya. Ya, penting untuk kita mengecek sumber informasi yang kita jadikan untuk konten. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Dari segi tampilan kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata kunci itu penting ya. Dari kata kunci itu satu kata yang akan membuka semua hal. Artinya kita tidak tahu tidak perlu menjelentrehkan semua masalah dalam secari kertas gitu enggak ya. Jadi kata-kata kuncinya saja. Karena sempitnya ruangan. Pemilihan kata kunci kalimat yang singkat bermakna. Singkat bermakna harus perhatikan dan mudah diingat. Hook istilahnya ya, nyantol ya. Perhatikan huruf yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya ya. Warnanya apa penting juga. Pemilihan ilustrasi, grafik, gambar yang sesuai. Yang keempat, tata warna, serasi sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri. Nah, kalian perhatikan kalau di anime itu warna rambut itu memiliki arti tersendiri. Kalau rambut putih biasanya sudah level dewa, rambut merah biasanya pemarah, rambut kuning lebih hangat, seperti itu biasanya ya. Bahkan kalian kalau hitam misterius biasanya. Bahkan kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna akan lebih bisa menginterpretasi dengan baik. Tata letak yang baik. Presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktek komunikasi informatika perlu dijelaskan secara lisan agar dapat cepat dipahami. Untuk itu perlu presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar outline ya, informasi lisan yang akan disampaikan. Jadi poin-poinnya apa, ngomongnya nanti ya apa sesuai dengan audiens juga ya, kita engage sama audiens. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual, gambar atau grafik jika dipandang per halaman presentasinya. Biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu perkakas membuatnya disebut dengan PowerPoint ya. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Ya, oke. Jadi presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Jadi isi yang ingin disampaikan itu baik dan cara menyajikannya baik. Itu konten yang paparan bahan presentasi yang baik. Nah, keduanya akan lebih baik lagi kalau disampaikan dengan baik. Dari segi konten, ya, di sini konten yang baik ini mengandung bagian penting sebagai berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut.
Saat kita menyajikan sebuah informasi harus urut runtut. Ya, seperti playlistnya Pak Ali. Canda ya. Ringkasan agar dalam waktu singkat pendengar. Ringkasan agar dalam waktu singkat pendengar. Maksudnya kalimatnya apa? Maksudnya ringkas sehingga kita bisa memahami dalam waktu singkat gitu ya. Latar belakang ya, paparan utama dan penutup. Ya, ringkasan ya, latar belakang, paparan utama, penutup. Ini apa? Dari segi kontennya yang pertama, yang kedua ya. Nah, masih ada penutup atau kesimpulan ya. Yang kedua, ditulis dalam bahasa yang sesuai dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Jadi karena ini adalah presentasi, kita ngomong juga di situ. Jadi kalimatnya nggak usah komplit. Justru kalau komplit terlalu banyak kata-kata orang malas melihatnya. Poin-poinnya saja, ya. Dan keterangan sedikit ya yang diperlukan. Dari segi tampilan, ukuran cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. Ya, biasanya kan itu disorotkan di tembok atau di layar yang orang yang melihat itu kan satu ruangan. Jadi yang dibayangkan orang yang paling pojok itu bisa melihatnya juga, ya, bisa melihatnya dengan cukup jelas. Nomor 2, seimbang antara teks, gambar dan ilustrasi. Ya, jadi gambar aja tanpa teks juga kurang enak, ya. Tapi kalau menurut Pak Ali, ya kalau kita bisa menyajikan dalam bentuk gambar, ya teksnya kita kurangi, itu akan lebih baik. Ya, terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi, ya kita nanti capek. Kecuali memang kita siapkan ke sana ya, kita siap untuk memberikan narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. Orang itu melihat gambar itu lebih cepat ngeh daripada membaca teks. Sungguh ini benar. Ya. Nomor 3, jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Makin singkat perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Ya, kita harus tahu diri. Waktu kita dikasihkan 15 menit, jangan bikin yang lembarannya banyak, apalagi cuma 5 menit ya. Kalau 5 menit sih 5 lembar aja cukup sudah. Ya, kita setiap lembar ngomongnya 1 menit untuk menjelaskan. Belum lagi membuka ya. Pembukaan itu masih ada perlu dan penutup masih perlu. Jadi kalau cuma 5 menit kita harus benar-benar memanfaatkan dengan baik. Dengan bahan presentasi yang baik kalian akan lebih percaya diri ya, walaupun kita belum begitu siap secara mental, tapi kalau kita sudah punya bahan yang bagus menambah percaya diri ya dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Ya paling tidak kita baca apa yang ada di paparan kita kan gitu ya. Sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik. Yang pertama, siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai dengan waktu yang disediakan. Sebagai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. Jadi kasih animasi, kasih apa itu pada hal-hal yang perlu ditekankan. Siapkan alat bantu seperti alat penunjuk ya, mungkin PowerPoint, pointer ya, atau mungkin teman yang akan membantu proses perubahan slide-nya. Perhatikan siapa mendengarnya dan konteks presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok ya. Jadi kita juga harus tetap mempertahankan adat ketimuran. Kalau memang di situ ada orang-orang tua, guru atau orang yang kita hormati, ya kita maksudnya jangan jangan berkata-kata yang kurang pantas atau berkata-kata yang tidak patut gitu ya. Tapi kalau itu teman-teman kalian sendiri, kalian lebih longgar untuk berekspresi. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik, ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai dan tidak menggumam. Makanya yang jelas, artikulasi ngomong yang jelas ya. Pakai bahasa tubuh yang baik dan tidak terlalu gerakan mengganggu. Ya kalau kita ngomongnya terlalu banyak gerak itu juga nggak bagus. Tapi gerakan tubuh kita itu harus produktif ya, bukan kontraproduktif dengan apa yang ingin kita sampaikan. Apalagi gerakan-gerakan seperti memutar-mutar cincin atau segini-gini sudah itu sangat mengganggu ya. Kita bergerak itu
presentasi gerakan tubuh kita itu untuk mendukung apa yang kita sampaikan, seperti itu ya. Saat kita menjelaskan produk, sampaikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut ya. Kita jangan loncat-loncat alur berpikirnya yang dengar bingung nanti. Misalnya mulai dari deskripsi persoalan, usulan solusi, solusinya dan kesimpulan apakah solusi mengatasi persoalan. Tahukah kalian, bahasa tubuh adalah gerakan yang membantu memperjelas apa yang dipaparkan. Bahasa tubuh dilakukan dengan gerakan bagian tubuh, misalnya kedipan mata, gerakan tangan, gerakan kepala dan sebagainya, dan sebagainya. Orang itu lebih percaya oleh bahasa tubuh kita daripada apa yang mulut ucapkan. Misalnya, saya bahagia sekali. Walaupun dia ngomong kalau dia bahagia, tapi jelas bahasa tubuhnya menunjukkan kalau dia sedih. Ya, jadi atau kelewat bahagia malah ya, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya. Nomor 5, saat tanya jawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan. Tidak usah bertele-tele. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jadi kadang-kadang kita nggak mampu untuk menjawab ya, kita coba merangkum uraian kita. Nah, dan satu hal, jujur saja, kalau memang kita stuck sama sekali nggak bisa menjawab, itu lebih baik daripada kita mengada-ngada, ngarang-ngarang. Wah, itu lebih kacau nanti. Nomor 5, ayo kita renungkan. Apakah kalian memahami perbedaan antara berbagi tugas dengan berbagi peran? Tugas adalah kewajiban yang harus dilakukan, ya, kewajiban yang harus dilakukan. Kalau peran adalah kayak personality, sikap yang harus diberikan, ya, atau perilaku yang harus diberikan ya. Nomor 2, apakah setiap orang pernah mendapat peran yang sama untuk tugas yang berbeda? Mungkin, kemungkinan besar ya. Kita jawab iya gitu aja ya. Misalnya kepala desa menunjukkan jalan pada menunjukkan rumah warga pada Pak Camat, misalnya menunjukkan rumah warga pada Pak Camat. Nah, kepala desa adalah memimpin desa. Dia memimpin orang satu desa. Saat menunjukkan rumah warga pada Pak Camat, walaupun Pak Camat itu atasannya, Pak Lurah akan memimpin di depan. Dia akan menunjukkan jalan di mana rumah warga. Nah, di situ Pak Kepala Desa ini mempunyai peran yang sama, yaitu memimpin pada tugas yang berbeda. Tugas yang pertama adalah memimpin seluruh desa, ya. Tugas yang kedua adalah memimpin Pak Camat beserta rombongan untuk datang ke rumah warga. Nah, itu adalah contoh ya. Nomor 3 sekarang, pelajaran apa yang kalian petik dari pelajaran setiap tugas dan merencanakan keseluruhan 5 tugas? Pelajaran apa yang kalian petik dari perencanaan setiap tugas dan perencanaan keseluruhan 5 tugas? Intinya dengan perencanaan ya, pekerjaan akan bisa lebih lancar dan terukur ya, dengan perencanaan. Atau dijawab di tempat lain aja ya, di sini ya. 3, dengan perencanaan ya, kita akan tahu ya, yang pertama seberapa besar pekerjaan ya, seberapa besar pekerjaan, kemudian kapan pekerjaan selesai dilakukan, pekerjaan ya, selesai dilakukan ya, siapa saja yang akan mengerjakan ya, dengan perencanaan ya, apa ya, memudahkan untuk membagi tugas, memudahkan memudahkan untuk membagi tugas ya. Ya.
kapan pekerjaan selesai, tahu seberapa besar level, pekerjaan, dan memudahkan saat evaluasi. Nah, seperti itu. Ya. Apakah kalian siap bekerja kelompok sepanjang semester? Yes. Apakah menurut kalian lebih enak jika anggota kelompok ditentukan oleh guru? Belum tentu. Ya, kadang kita belum tentu ya. Jadi ditentukan oleh guru, kadang kita semua ada plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, kita lebih terchallenge ya untuk membuat, jadi baik untuk kita kalau dipilihkan guru itu, karena kita memang dalam kehidupan nyata pun kita tidak bisa menentukan tim kita. Yaitu kelebihannya, kita lebih terbiasa untuk menghadapi masalah. Tapi kerugian itu keuntungannya ya. Tapi kerugiannya kadang-kadang kalau ditentukan oleh guru, kita di awal-awal akan kurang kompak, karena kita harus bekerja sama dengan orang yang karakternya mungkin belum kita pahami. Ya, jadi ada plus minusnya. Ingat untuk membuat perencanaan sebelum mengerjakan tugas kelompok ya. Ingat membuat perencanaan sebelum mengerjakan tugas kelompok, tuliskan pengalaman setiap kerja kelompok dalam jurnal kalian sehingga saat berbagi tugas kalian bisa bergiliran dan adil. Ya, sekali lagi Pak Ali tegaskan ya sebuah pepatah yang sangat bagus, kalau kita gagal berencana berarti kita berencana untuk gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.